Sebelumnya udah banyak banget nih teman-teman yang DM di Instagram atau komen di YouTube saya. Mereka bilang kalau mereka pengen jadi personil K3 dan nanya bagaimana tipsnya biar dapat kerja sebagai personil HSE. Nah, sebelum saya kasih tipsnya, saya pengen nanya dulu sama kalian. Emang yakin mau jadi personil HSE? Berikut ini adalah beberapa alasan yang mungkin menjadikan HSE bukanlah posisi yang cocok untuk kalian. 1. Kalian tidak suka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Buat kalian yang nggak suka berkomunikasi dengan orang lain, menurut saya akan memiliki tantangan lebih besar untuk bekerja sebagai personil HSE. Karena teman-teman, hampir seluruh job desk seorang HSE itu memerlukan yang namanya komunikasi. Contohnya, saat kalian melakukan inspeksi, audit, pelatihan, meeting, dan lain-lain. Nah, saat kita merasa tidak nyaman saat melakukan komunikasi, maka pastinya akan mempengaruhi kinerja kita sebagai personil HSE. Tapi ingat teman-teman, yang namanya nggak suka itu beda sama yang namanya nggak biasa. Jadi sebelum diputuskan apakah kalian cocok atau enggak sebagai seorang HSE, coba cek lagi deh, sebenarnya kalian itu emang nggak suka komunikasi dengan orang lain atau hanya karena nggak biasa aja? Kalau nggak biasa, artinya bisa dilatih kan? Takut menghadapi masalah atau konflik. Pastinya kita sepakat bahwa sebaiknya dalam suatu pekerjaan itu nggak perlu ada yang namanya masalah atau konflik. Namun teman-teman, yang namanya berkaitan dengan keselamatan, masalah atau konflik itu kerap kali terjadi. Baik konflik dengan para pekerja di lapangan, atau konflik dengan manajemen perusahaan. Konfliknya bisa macam-macam ya. Bisa jadi saat kita menegur pekerja yang nggak mengikuti prosedur. Atau konflik saat kita mengajukan pemenuhan regulasi K3 ke manajemen, namun ternyata nggak disetujui. Nah, kalau kamu tipe orang yang takut atau cenderung nggak nyaman terkait konflik tersebut, mungkin kamu perlu pikir-pikir lagi nih buat ngelamar sebagai personil HSE. Karena hal tersebut udah bisa dibilang makanan sehari-harinya personil HSE. Jadi memang kita harus punya mental dan kesabaran yang lebih jika mau jadi personil HSE. Kalian nggak peduli sama orang lain. Nah, ini adalah poin yang paling penting buat saya pribadi. Buat jadi personil HSE, perlu dipastikan bahwa kita memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Karena yang namanya tugas personil HSE adalah untuk memastikan kalau semua pekerja bisa bekerja dengan aman dan sehat. Nah, kalau kalian tipe orang yang cuek saat orang lain nggak pakai APD, cuek saat pekerja nggak ikutin prosedur, cuek saat pekerja sedang dalam kondisi bahaya, maka bisa dikatakan bahwa posisi HSE bukanlah pekerjaan yang cocok untuk kalian. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa hal yang perlu kamu pastikan dulu sebelum kamu memutuskan untuk menjadi personil HSE atau enggak. Untuk pembahasan tips-tips lainnya bisa disimak di video yang lainnya ya. Jadi gimana? Udah cocok belum jadi personil HSE? Nah, itu dia topik kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau memberikan masukan atau saran, bisa melalui tombol komentar ya. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe video ini agar bisa semakin berkembang. See you next time!